Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi mengenai buku Ekspres TKA dari Erlangga, yaitu buku untuk persiapan TKA atau tes kemampuan akademik untuk SMA, MA, ataupun sederajat. Kita langsung ke soalnya saja. Oke, kita lanjut di nomor 4. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, boleh dilihat dulu untuk nomor-nomor sebelumnya ya, biar bisa lebih mengikuti, karena ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang TKA pada topik bilangan. Kita langsung jawab pertanyaan nomor 4. Di nomor 4, bentuk X pangkat negatif 2 ditambah Y pangkat negatif 2 dibagi X pangkat negatif 3 dikurangi Y pangkat negatif 4 dapat ditulis dalam bentuk pangkat positif menjadi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ubah dulu pangkat-pangkat negatif yang ada di soal menjadi pangkat yang positif. Ingat kita bahwa ketika kita punya pangkat negatif, kita bisa ubah menjadi pangkat yang positif ketika posisinya kita balik menjadi sebuah penyebut gini ya. Misalkan saya punya X pangkat negatif N akan sama dengan 1 per X pangkat N gitu ya. Oke, kita akan coba untuk X pangkat negatif 2 itu kita ubah menjadi 1 per X pangkat 2 ditambah dengan 1 per Y dibagi bagian penyebutnya, yaitu X pangkat negatif 3 kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1 per X pangkat 3 dikurangi 1 per Y pangkat 4. Setelah sudah, kita akan selesaikan bentuk yang atas dengan menyamakan penyebutnya, yaitu X pangkat 2 dengan Y pangkat 2 nya kita cari KPK nya, yaitu X pangkat 2 dikali Y. Kemudian kita bagi dengan X pangkat 2 maka akan dapatkan Y. X pangkat 2 dikali Y dibagi Y maka akan mendapatkan X pangkat 2 gitu ya. Kemudian kita bagi. Nah, bagian bawah pun kita akan memperlakukan dengan cara yang sama. Kita cek dulu penyebutnya biar sama, maka kita cari KPK nya, yaitu X pangkat 3 Y pangkat 4, atau gampangnya kita kalikan aja gitu kan ya. Kemudian X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3, maka hasilnya adalah Y pangkat 4 dikurangi dengan X pangkat 3. Kalau sudah bentuknya seperti ini, ingat teman-teman pelajaran SD mengenai bentuk pecahan, pembagian pecahan. Jadi kalau ada pembagian pecahan, kita bisa buat menjadi bentuk perkalian dengan cara apa? Dengan cara kita balik posisinya. Maka kita tulis dulu yang penyebut atasnya. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, karena kita kalikan, maka posisi yang di sini, penyebut yang di sini kita tukar posisinya. Jadinya nanti X pangkat 3-nya di atas dikali Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 gitu ya. Kalau sudah, kita bisa langsung hitung. Di sini kita bisa coret ya X pangkat 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu akan sisa X ya. Jadi nanti X. Kemudian Y pangkat 4 bagi Y itu Y pangkat 3. Maka di sini nanti dikali Y tambah X pangkat 2. Kasih kurung ya biar lebih kelihatan. Dibagi dengan Y pangkat 4 dikurangi X pangkat 3. Nah, yang sebelah sininya kan itu kan sudah tidak ada ya, karena kan sudah dicoret sama yang sebelah sini. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kalau kita cek menurut opsi pilihan, menurut opsi jawabannya itu yang A ya, gitu. Oke, kita lanjut di nomor 5. Nilai dari 3 pangkat 2025 ditambah 3 pangkat 2023 dibagi 3 pangkat 2022 dikurangi 3 pangkat 2021. Ini kita buat soal yang di nomor 5 itu kita gimana caranya? Keluarkan pangkat paling kecil pada pembilang, yaitu 3 pangkat 2023 kan ya. 3 pangkat 2023 kita keluarkan, maka akan mendapatkan bilangan 3 pangkat 2023 dikali berapa, hasilnya 3 pangkat 2025. Maka akan bisa dikali dengan 3 pangkat 2 kan ya. Karena di sini karena 3 pangkat 2023 juga, makanya dikali ditambah 1 dibagi dengan, karena yang paling kecil pangkat yang bawah itu 3 pangkat 2021, maka 2021 yang kita keluarkan. Kemudian 3 pangkat 2021 dikali 3 biar dapat 3 pangkat 2022 dikurangi dengan 1 ya. Maka tinggal kita hitung 3 pangkat 2023 dibagi 3 pangkat 2021 itu bisa langsung kita bagi, yaitu 3 pangkat 2
Kemudian 3 pangkat 2 tambah 1 itu 9, tambah 1 10, dibagi dengan 3 kurangi 2 ya, 3 kurangi 1 yaitu 2. Maka kita bisa hitung 3 pangkat 2 itu 9 dikali 10 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 45, yaitu yang E. Oke. Di nomor 6, bentuk sederhana dari 3x pangkat 3 y pangkat negatif 2. Kita bisa langsung hitung aja ya. 30 dibagi akar 25. Akar 25 itu kan kita udah tahu bahwa akar 25 itu 5 ya. Maka kita bisa hitung 30 bagi 5 itu 6. Kemudian x pangkat 3 bagi x pangkat negatif 2. Yang sini ya. Yaitu hasilnya akan mendapatkan x pangkat 5 ya. Kemudian y pangkat negatif 2 dibagi y pangkat 5, maka y pangkat negatif 7 dikali dengan yang ada di sini, yaitu y pangkat 24 dipangkatkan setengah, yaitu y pangkat 12. Jadi 6x pangkat 5, y nya akan pangkat 5 juga. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita di nomor 7. Diketahui 3 bilangan yaitu x pangkat berapa ya nih? X pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Berarti x-nya itu sama dengan akar pangkat 3, maksudnya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Maka akan sama dengan akar 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Akar pangkat 3 itu sama aja kayak 25 dipangkatkan sepertiga gitu loh. Kemudian y-nya kita punya akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Berarti akan sama dengan akar 9 ya. Akar 9 itu 3. 3 itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga ya. Ini kan sepertiga itu kan kalau dikali dengan 3 kan sebetulnya 1 ya. Ini hanya manipulasi bentuk aja sih sebetulnya. 3 pangkat 3 itu 27 pangkat sepertiga. Otomatis si y itu, si x itu pasti lebih kecil daripada si y. Ini kesimpulan pertama ya. Kemudian kita punya informasi yang lain yaitu z. Z itu nilainya sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 atau ya 32 ya. Maka karena akar pangkat 4-nya kita ubah menjadi pangkat seperempat aja ya. Otomatis semakin pangkatnya pecahan semakin pecahan penyebutnya semakin besar, pangkat itu mempengaruhi nilainya, maka nilainya akan semakin kecil. Otomatis ini kesimpulannya si z itu pasti lebih kecil daripada si x, x-nya lebih kecil daripada si y. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita beranjak di nomor ke-8. Di sini ada 27 pangkat 3/3 ditambah 16 pangkat 3/4. Di sini 125 pangkat 2/3 dikurangi 81 per berapa ini? 2/4. Coba kita tulis dulu aja kali ya, karena ini terlalu kecil tulisannya. Ini pangkat 3/3 tambah 16 pangkat 3/4 dibagi dengan di sini 125-nya pangkat 2/3 dikurangi dengan 81 pangkat 2/4. Kayak di sini 3/3 kan 1 ya, maka otomatis pembilang untuk yang sebelah kirinya 27-nya saja. Kemudian di sini 16 pangkat 3/4. 16 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4, teman-teman. Maka kalau kita punya bentuk seperti ini, maka kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4 gitu kan ya. Dibagi dengan di sini 125 tuh bisa diubah menjadi 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2/3 dikurangi 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4 ya. Berarti 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2/4. Udah bisa kita hitung, 27 tinggal tulis. Ini 4/4 tuh habis, maka tambah 2 pangkat 3-nya saja. Ini ya, kalau misalkan masih bingung nih bisa kita coret gitulah. Kemudian di sini ada dengan cara yang sama ya, 3/3-nya habis, 4/4 juga habis. Berarti nanti di sini tinggal 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Kan sama saja dengan 23 ditambah 2 pangkat 3 itu 8 dibagi dengan 25 dikurangi dengan 9. Ini berarti 27 tambah 8 itu 35 dibagi dengan 16. Jawabannya adalah yang B.
Oke, kita nomor 10 sekarang. 9 dulu ya. Diketahui P sama dengan bentuknya seperti ini, maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya, agar bentuknya mungkin bisa kita sederhanakan. Maka kita dalamnya kita berarti 2/8 itu 1/4 ya. Kemudian S pangkat, satunya nggak usah tulis ya. S pangkat negatif 5 dibagi S pangkat 3, maka S pangkat negatif 8. Kemudian Y-nya Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 2, maka Y pangkat 10. Ini akan sama saja dengan Y pangkat 10 dibagi dengan 4 dikali X pangkat 8 ya. Jangan lupa dipangkatkan 2 sesuai dengan soal. Ini juga dipangkatkan 2. Nah, kenapa kita tidak melakukan pemangkatan di awal langkah? Kalau kita pangkatkan dari awal, itu proses pangkatannya akan banyak. Kalau kita sederhanakan dulu baru dipangkatkan, itu akan jauh lebih akan jauh lebih tidak memakan tempat lah intinya. Oh ya, di sini ada yang salah ya, harusnya Y-nya pangkat 5, karena kan 3 dikurangi negatif 2 itu 5 ya. Ini juga pangkat 5. Kalau dipangkatkan baru Y-nya pangkat 10. Kemudian di sini 4 pangkat 2 berarti 16, X pangkat 8, X pangkat 16. Berdasarkan hasil perhitungan perpangkatannya, sebetulnya jawabannya sudah ketemu untuk beberapa pilihan ya. Yang pertama berarti untuk pilihan yang P, yang ini, yang keempat, pernyataan pertama berarti P-nya sama dengan Y pangkat 10 dibagi 16 X pangkat 16. Ini betul. Kemudian kita cek juga untuk ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, nilai P-nya berapa gitu kan. Maka kita bisa substitusi saja, berarti 1 pangkat 10 itu 1 juga, dikali 16 dikali 1 pangkat 16. Ini 1 pangkat 16 juga 1, maka 1/16, berarti ini juga betul. Oke, kita coba pernyataan ke berikutnya, kedua, yaitu ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Kalau kita masukin 0, X-nya sebagai 0, maka ini tidak terdefinisi ya. Terdefinisi karena penyebut tidak boleh 0. Ini berarti salah. Bagian pernyataan yang ketiga adalah ketika X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, maka P-nya berapa gitu kan. Otomatis di sini P-nya katanya P-nya harus 1 dan Y-nya 1. Ini berarti 16 dikali 2 pangkat 16. Ini tidak sama dengan 1 ya, karena 2 pangkat 16 itu banyak banget. Dikali 16 juga banyak, 1 per sekian itu masih tidak akan mungkin mendapatkan angka 1 bilangannya. Kemudian yang bagian 4 sudah, bagian kelima ya. Ketika X sama dengan 1, Y-nya 0, hasilnya katanya berapa P-nya, maka kita substitusi, berarti 0 dibagi 16 dikali 1 pangkat 16 kan 1 ya, ini hasilnya 0 bukan 8, maka jawaban yang tepat adalah poin 1 dan poin keempat. Baik, kita beranjak ke nomor 10. Sebuah pasar tradisional di Desa Makmur Jaya memperdagangkan hasil pertanian dan kebutuhan pokok sehari-hari. Di pasar tersebut, perputaran uang diperkirakan 81 juta per menitnya. Hari Senin Jumat rata-rata transaksi jual belinya selama 12 jam. Kita tulis dulu informasinya ya, di sini per menit. Karena kalau tidak ditulis nanti akan bingung. Khawatirnya bingung. Tapi kalau misalnya dituliskan, minimal kita sudah mempersingkat proses perhitungan nanti. Kemudian di sini ada rata-rata jamnya. 12 jam untuk Senin sampai Jumat. Kemudian rata-rata untuk Sabtu dan Minggu itu sama dengan berapa jam? 18 ya. Dari Sabtu Minggu ini jauh lebih lama ya, Sabtu dan Minggu, karena kan mungkin lebih ramai. Kemudian informasinya apa lagi? Oh, udah ya, berarti tinggal kita hitung. Rata-rata lama transaksi jual beli terjadi selama 1 minggu adalah 96 jam. Karena dalam 1 minggu itu ada 7 hari. 1 minggu kan 7 hari ya. Maka kita tulis 5 harinya itu untuk Senin sampai Jumat, maka kita tinggal tulis 12 jam dikali dengan 5 ya, maka sama dengan 60 jam.
Ini untuk 5 hari. Untuk 2 harinya yaitu 18 jam dikali dengan 2 hari sama dengan 36 jam. Maka kalau kita totalkan selama 1 minggu akan ada transaksi jual beli sebanyak 96 jam. Berarti ini informasinya betul ya. Kemudian apa lagi? Total perputaran uang yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu adalah 1,7496 dikali 10 pangkat 9. Nah, kita tinggal hitung untuk hari Sabtu dan Minggunya aja ya. Sabtu dan Minggu itu kan kita tahu itu sama dengan 18 jam ya. 18 jam. Maka kita tinggal cari per menitnya dapat berapa, bukan per menit ya. 18 jamnya kita waktunya dulu ya. Waktunya itu berarti kita cari 18 dikali, kita ubah ke menit dulu. 18 dikali 60 ya, karena 1 menit kan 60 menit. Kemudian dikali dengan 2 hari, yaitu Senin, Sabtu sampai Minggu doang. Maka tinggal kita hitung. Di sini 18 dikali 60 itu 1080 ya. Kalau dikali 2 berarti berapa ini? 2160 ya menit. Nah, gitulah, 2160 menit. Kemudian berarti uang yang didapat itu kita kalikan 2160 menit dikali dengan 81 juta, karena per menitnya katanya 81 juta. Oke, kita hitung 81 juta tuh nolnya berapa ya? Tuh 23 4 5 6 ya. Tinggal hitung, yaitu 17496 dikali dengan 10 pangkat 11 ya. Oke, nah pernyataan di sini 1,7496. Ini kalau mau diubah ke 10 pangkat 9 jadi nanti 174,96 ya. Nah, jadi pernyataan yang di sini itu salah ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Total perputaran uang yang terjadi selama 1 minggu adalah, oke, berarti kalau 1 minggu berarti kita cari dulu untuk Senin sampai Jumatnya ya. Senin sampai Jumat. Senin itu kan 12 jam. Maka waktunya itu ini mirip kayak tadi ya. Berarti kalau tadi kan cuma 2 hari, Sabtu Minggu. Kalau ini berarti 1 minggu. Berarti kita cari dulu yang 5 harinya tambah dengan 2 harinya. Berarti yang 5 hari dulu, 5 dikali dengan 12 jam dikali 60. Ini kan 12 kali ini 72 kali 5 berarti 3600 ya. 3600 menit. Ini waktu yang dibutuhkan selama 1 pekan, 5 hari. Kemudian kita kalikan dengan uangnya, berarti uangnya itu berarti 3600 dikali dengan 81 juta. Yaitu sama dengan 2196 dikali dengan 10 pangkat 11. Pertanyaannya adalah selama 7 hari, maka kita, atau 1 minggu, maka kita tinggal tambahin aja nih 2196 kali 10 pangkat 11 ditambah dengan, nah untuk yang 2 harinya nggak usah ngitung lagi ya, karena nilainya sudah ada di untuk pernyataan yang kedua, yaitu 17496. Kita tinggal tulis lagi di sini 17496 kali 10 pangkat 11, karena di sini 10 pangkat 11 nya sama, maka kita tulis 10 pangkat 11, kemudian kita tambahkan 6, ini berarti 6, 9 tambah 6 itu 5, kemudian berarti 6, 2, 3, 4 ya, 46656 ya. Jawabannya adalah ini ya, 46656. Jawaban berarti pernyataan untuk yang bagian ketiga adalah benar. Baik, itu saja dari saya untuk latihan soal TKA pada topik bilangan. Semoga bermanfaat. Bantu saya, bantu ramaikan channel ini ya, agar saya semangat terus untuk bikin kontennya. Terima kasih. Dadah.